Ya Rabbal. Kalau ada yang udah menikah, belum lagi punya anak, mudah-mudahan Allah berikan anak yang menjadi penenang hatinya. Amin ya Rabbal. Semua hajat-hajat kita, keinginan dunia akhirat kita, doa-doa kita, insya Allah malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, kekasih seluruh makhluk, asbab penciptaan, asbab dari seluruh keindahan. Beliaulah yang memiliki mukjizat Al-Quran. Beliaulah yang memiliki akhlak sebaik dan seperti akhlaknya Al-Quran. Bahkan di dalam satu syair, di dalam kitab Barzanji yang sering kita baca disebutkan, digambarkan, dikisahkan, diberitakan, diceritakan kepada kita tentang kemuliaan, keagungan, kehebatan, ketinggian, keluhuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu bait syairnya disebutkan, Anta syamsun Anta badrun Anta nurun fawqa nurin. Hafal semua Bu? Hafal semua Pak? Coba kita sama-sama. Setuju? Siap? 1, 2, 3. Anta syamsun Anta nurun. Ya Nabi salam alaika. Ayo semangat Bapak Ibu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita berikan kesempatan untuk bawakan satu lagu. Siap ya? Siap bawakan satu lagu salawat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu syair yang kita baca tadi. Anta syamsun Anta badrun Anta nurun fawqa nuri. Anta wahai Rasulullah bagaikan matahari, bagaikan bulan purnama, bagaikan cahaya di atas seluruh cahaya. Beliaulah kekasih kita, idola kita, teladan kita, yang senantiasa kita nantikan syafaat, yang senantiasa kita nantikan pertolongan beliau hingga yaumul qiyamah. Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak yaumul qiyamah dikumpulkan, bertemu dan melihat wajah yang mulia, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Kita di dunia ini Bapak Ibu tak pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Tak pernah kita mencium tangan yang mulia Nabi Muhammad. Tidak pernah kita memeluk tubuh yang mulia Nabi Muhammad. Tidak pernah kita makan minum bersama Nabi Muhammad. Tapi insya Allah walaupun tak pernah di dunia, mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini bukan tujuan perkara dunia, bukan mengajarkan perdagangan, bukan mengajarkan pertanian, bukan mengajarkan perindustrian, bukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita, kepada umat manusia adalah apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Nabi Muhammad dia punya akhlak yang mulia, dia punya akhlak yang tinggi, dia punya akhlak yang terpuji. Maka kita kalau punya idola terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi Muhammad, seseorang yang hidup di dunia mencintai apa yang dia cintai di alam dunia ini, maka kelak di yaumul qiyamah dia akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maka insya Allah di yaumul qiyamah kelak kita akan dikumpulkan bersama kekasih kita, idola kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke alam dunia, datang ke tengah-tengah manusia adalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah rahmat untuk seluruh alam. Dari alam yang gelap menjadi terang, dari alam yang jahiliyah menjadi ilmiah, dari alam yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, kemudian kembali menemukan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang maha kaya, zat yang tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ulama kita, idola kita, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan, siapa yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya dia mendapatkan 3 perkara. Mudah-mudahan kita semua dapat ini. Amin. Pertama, orang yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah amalan yang paling utama. Dia amalan yang tanpa syarat dan amalan yang bisa kita lakukan dalam waktu apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun, dalam waktu dan kondisi apapun kita bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di pasar, boleh tidak salawat kepada Nabi Muhammad? Kalau kita di kebun, boleh tidak salawat kepada Nabi Muhammad? Kalau kita di laut, boleh tidak salawat kepada Nabi Muhammad? Kalau kita di kantor, boleh tidak salawat kepada Nabi Muhammad? Kalau kita sedang dalam perjalanan safar, boleh tidak salawat? Dalam setiap keadaan kondisi kita boleh bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat tak bisa, Pak. Kalau sholat ya mesti harus ditunaikan dengan syarat rukun yang sempurna. Barulah sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga begitu. Puasa yang kita lakukan ya dimulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, dan menjaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Ya apalagi haji, apalagi umroh. Ya, mudah-mudahan kita semua yang belum haji, belum umroh, diberikan Allah rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, bisa berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, mengunjungi makam Nabi Muhammad, bisa haji semua dan umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita itu, idola kita itu, tidak pernah berhenti 1 menit pun
satu detik pun untuk memikirkan kebahagiaan kita. Tidak ada umat yang paling hebat kecuali umat Nabi Muhammad. Ya. Dan umat Nabi Muhammad ini dia punya banyak keistimewaan, keunggulan dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Dan untuk bisa jadi umat yang terbaik itu satu-satunya jalan kita yang paling mudah, yang paling ringkas, yang paling cepat untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, dikumpulkan bersama beliau, yaitu dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, insya Allah semuanya ahli salawat. Amin. Basahkan lisan kita, basahkan hati kita dengan banyak kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya Bapak Ibu, di akhirat mau tidak ketemu Nabi Muhammad? Mau tidak ketemu Nabi Muhammad? Mau tidak melihat wajah Nabi Muhammad? Mau tidak mencium tangan Nabi Muhammad? Mau tidak memeluk tubuh Nabi Muhammad? Mau tidak makan minum bersama Nabi Muhammad? Mau tidak jalan-jalan di surga bersama Nabi Muhammad? Salawat. Maka banyakkan itu salawat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ulama-ulama kita, mereka yang sudah dekat dengan Nabi Muhammad, bahkan hari-hari mereka bersama Nabi Muhammad, malam-malam mereka bermimpi dengan Nabi Muhammad, mereka memberikan satu ijazah kepada kita semua, satu amalan. Satu hari minimal kita bersalawat kepada Nabi Muhammad 100 kali pagi, 100 kali petang. Jadi Bapak Ibu, kalau habis sholat subuh, salawat kepada Nabi Muhammad minimal 100 kali. Itu zikir pagi kita. Kalau sudah petang, selesai sholat asar kita kerjakan, kita menghadap kiblat, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimal 100 kali. Siapa yang dia mengamalkan doa, dia mengamalkan salawat ini paling minimal 100 kali pagi, 100 kali petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Kalau dia baca pagi salawat, dia akan dijaga sampai petang. Kalau dia baca petang, dia akan dijaga sampai pagi. Kalau ada musibah, ada bencana, ada mara bahaya yang hendak datang kepada dia, berkah salawat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan dijauhkan dari segala musibah dan bencana itu. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli salawat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat bagaimana keindahan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sama dengan manusia lainnya. Apalagi kita ini manusia biasa. Nabi Muhammad maksum, dia terjaga dari kesalahan. Nabi Muhammad tak pernah salah, tak pernah buat dosa. Dan kalau dia buat salah dan dosa pun, semua dosa dia, semua kesalahan dia telah diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti mengetahui agar kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad, terutama anak-anak ini, anak-anak yang ada di depan kita ini. Dia mesti tahu, anak-anak kita mesti tahu macam mana cara dia mengidolakan Nabi Muhammad kalau dia tidak tahu bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad. Betul? Bagaimana dia bisa mencintai Nabi Muhammad kalau dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Betul? Bagaimana dia akan mengikuti, meneladani, mencontoh dan berjuang di jalan agamanya Nabi Muhammad kalau dia tidak tahu dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ini tak pernah mimpi basah. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah tak mimpi basah? Pernah tak? Apa setiap malam mimpi basah? Hah? Pernah mimpi basah Ibu? Ibu malu-malu Ibu. Pernah mimpi basah? Pasti semua pernah mimpi basah. Apalagi yang sudah balik. Nah,
Kalau kita mimpi basah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita memang mimpi basah. Apalagi laki-laki ya. Tapi itu tidak terjadi kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Kedua, kita mau tahu apa istimewa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Tidak pernah apa? Macam mana tadi itu? Menguap. Jadi menguap tadi. Nabi Muhammad tak pernah dia menguap. Ya, kalau kita ni kadang-kadang muak, tengah sembahyang pun kita muak. Tak peduli lawan samping kita. Dia buka pagar besar sekali. Wah, itu kan. Subuh-subuh pula. Subuh-subuh. Belum sikat gigi apa sekali. Ya, malam tadi makan petai pula. Malam tadi makan jengkol pula. Dia kan. Dengan liau-liau dia pula. Dia menguap. Kita yang sebelahnya pingsan. Dia nyaman, kita pingsan. Maka biasanya ulama kita ajarkan, kalau kita sedang sholat menguap tutup. Iya, jangan udahlah dia menguap, makin dibesarkan pula mulut itu sehingga mengganggu orang lain. Ya, tapi bukan bapak-bapak di sini ya, bukan bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Kalau bapak ibu di sini, insya Allah sama saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua nguap, betul tak? Ya, kita pernah mimpi basah, betul. Tapi Nabi Muhammad tak pernah dia nguap. Nabi Muhammad tak pernah dia mimpi basah. Ya, itu keistimewaan, kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar Nabi Muhammad berbeda dengan kita, berbeda dengan manusia biasanya. Apalagi yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah jasad beliau yang mulia dihinggapi lalat. Coba kita nih Pak, ya, apalagi yang sudah dekat-dekat dengan ikan asin, banyaknya lalat datang kepada kita, betul kan? Ya kan? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dia dihinggapi lalat. Karena lalat itu pun tahu dia di mana dia mesti hinggap, ya kan? Nah, kalau di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang najis, di tempat-tempat yang berbau busuk, suka tuh, lalat tuh suka. Tapi kalau di tempat yang harum, tempat yang mulia, tempat yang indah, ya, tempat yang bagus, lalat tak akan pernah datang ke situ ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan beliau. Ya, Nabi Muhammad kalau dia berdiri terkena sinar matahari, tidak ada bayangan tubuh Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak ada bayangan tubuh Nabi Muhammad. Kalau kita punya bayang, Nabi Muhammad tak ada berbayang tubuh Nabi Muhammad, walaupun terkena sinar matahari. Coba kita lihat istimewa Nabi Muhammad. Selanjutnya yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Muhammad kalau dia buang hajat, ya, dia buang hajat, air besar, air kecil, tidak ada bekasnya Pak, tidak ada bekas. Coba kalau kita habis buang hajat, ya, buang air kecil, buang air besar, apa lagi habis makan jengkol, iya kan? Woi, bau pesing, iya kan? Bau pesing. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan bekas, tidak meninggalkan noda. Nabi Muhammad kalau dia berkeringat, keringatnya lebih harum daripada minyak kasturi. Beda dengan kita Pak. Kalau kita berkeringat, bau buncau kata orang. Iya kan? Jangankan bini kita seorang pun tak sanggup diam. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini idola kita, teladan kita. Beliau yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi teladan dalam kehidupan kita, maka itu tanda kehidupan kita bahagia. Itu tanda kehidupan kita akan selamat. Itu tanda kehidupan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ini, ya, dia sempurna. Tidak ada sesuatu yang lebih sempurna kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada sesuatu yang sempurna di alam dunia ini, pasti ada cacatnya. Pak, Bu. Nah, kalau ada ibu-ibu yang cantik hadir malam ini, ada yang cantik? Coba, ada tak kurangnya? Iya, entah ada tai lalat di kening ke? Iya, entah giginya hitam ke? Iya, ada bulu hidungnya keluar ke? Iya, ada bahunya tak sedap lah, iya kan? Kalau kita indah, pasti ada kekurangan. Sempurna, baik, bagus macam mana pun ada kekurangan. Tapi tidak terjadi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sedikit pun tidak ada kek, tidak ada cacat, tidak ada kurang, tidak ada yang khilaf, tidak ada yang salah dengan pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan malam hari ini kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Maulid ini kita buat, ya, kata Said Al-Maliki, pertama orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad, dia akan dimudahkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Coba bayangkan malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau malam-malam sebelumnya jauh kita dari berselawat kepada Nabi Muhammad, malam ini kalau bisa semalam suntuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Setuju? Setuju. Orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad adalah orang yang paling bahagia di alam dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang susah, kalau kita sedang gundah, kalau ada masalah, ada ujian dalam kehidupan kita di dunia ini, banyaklah berselawat. Sebab dengan selawat itu akan menyelesaikan semua masalah kita, akan diangkat semua kesusahan kita. Kalau ada kita yang sakit, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah SWT berkat selawat kepada Nabi Muhammad itu akan mengangkat semua penyakit-penyakit kita. Yakin? Yakin dah? Bapak Ibu kalau tidak yakin dengan selawat Nabi Muhammad, ini bahaya ini. Ya, kalau di alam dunia ini kita sudah tak yakin dengan Nabi Muhammad, bahaya. Yaumul Qiyamah, takut kalau kita tak bisa berjumpa, tak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita mau cek dulu. Mudah-mudahan semua masih semangat. Selawat sama-sama kita. Sallallahu alaihi Nabi
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu Nabi Muhammad. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kita dilahirkan langsung dari umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita tak pernah mesan untuk jadi umat Nabi Muhammad, tapi berkat kasih sayang Allah, berkat kemurahan Allah, berkat rahmat dan rahimnya Allah, kita ditakdirkan lahir dari rahim ayah ibu kita Muslim, dan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan umat-umat terdahulu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum dimasuki pertama kali oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita semua yang malam ini hadir, kita dulu yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama siapa? Bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat ini Pak, nikmat yang besar. Kita syukuri. Ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau, yang namanya nikmat itu ada 3 tingkatannya. Ada 3 tingkatan. Ini jarang Pak, jarang kita bersyukur akan nikmat Allah. Ya, coba kita lihat. Pertama, ada yang namanya nikmat sehat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini kadang-kadang cari nikmat, ya, untuk dapatkan kebahagiaan. Ya, kita cari yang namanya rezeki. Siang malam kita cari rezeki. Kadang-kadang ada orang yang cari rezeki, dikatakan nikmat Allah ini, sampai melupakan ibadah kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berapa banyak orang yang cari rezeki. Ini nikmat yang pertama nih Pak ya. Nikmat rezeki ini nikmat yang paling rendah, nikmat yang biasa. Kenapa? Karena yang namanya nikmat rezeki ini Allah beri kepada semuanya. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah udah satu paket dengan rezekinya. Ya, burung-burung yang Allah ciptakan, Allah sudah siapkan rezekinya. Ayam tuh Pak, semenjak Allah menciptakan dia, Allah sudah cukupkan rezekinya. Bahkan sebelum dia diciptakan, rezekinya udah ada. Apalagi kita manusia, asyraful makhluqat, makhluk yang sempurna, makhluk yang terbaik penciptaannya, pasti telah disiapkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa rezeki ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, menjadi nikmat yang paling rendah? Sebab nikmat rezeki ini Allah berikan kepada semua makhluknya. Apakah dia beriman atau tidak beriman, Allah beri rezeki. Apakah dia orang Muslim atau orang kafir, Allah beri dia rezeki. Apakah dia orang yang taat atau ahli maksiat, Allah juga beri dia rezeki. Apakah dia orang ahli masjid atau ahli diskotek misalnya, ya, Allah juga beri rezeki. Jadi nikmat rezeki ini sebetulnya nikmat yang biasa. Nikmat yang biasa. Allah berikan rezeki ini
kepada seluruh makhluk. Coba kita lihat. Yang kedua ada nikmat sehat. Nikmat sehat ini nikmat di atas daripada nikmat rezeki. Kadang ada orang siang malam cari rezeki. Kadang-kadang siang jadi malam, malam jadi siang. Ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Udah tunggang langgang untuk cari rezeki. Tapi ketika Allah beri dia rezeki, Allah juga beri ujian berupa sakit, Pak. Sehingga untuk dapatkan nikmat sehat ini, dia harus berobat. Ya, di Pontianak udah angkat tangan semua dah. Pergi ke saudara-saudara tak bisa dah. Angkat tangan. Ya, dokter-dokter angkat tangan udah. Ya, pergi ke depan ini, Mitra Amerika sama tuh. Udah angkat tangan udah. Ya. Dirujuk ke mana? Jakarta. Jakarta sama juga, udah angkat tangan juga. Dirujuk ke mana lagi? Dirujuk ke Singapura. Singapura pun sama. Bayangkan, sakit apa lah model ini? Iya, penyakit apa lah ini nih? Kemudian dirujuk lagi ke mana? Ke Kucing. Kucing, ada kucing di sini. Pergi ke Kucing. Ya, rumah yang banyak tadi dijual, Pak. Untuk dapatkan nikmat sehat ini. Mobil yang banyak tadi habis juga dijual, Pak. Untuk dapatkan nikmat sehat itu. Ya, rumah yang banyak dijual untuk dapatkan nikmat sehat itu. Kebun yang banyak dijual untuk dapatkan nikmat sehat itu. Bahkan istri yang banyak, pergi satu-satu. Tidak mau ngawankan dia. Orang sakit itu dapat kawan yang, ya kan? Itu yang sakit. Ya. Tapi bukan ibu-ibu sini, ya. Ibu-ibu sini insyaallah semua ibu-ibu yang setia. Amin. Ya kan? Nah, tapi ada satu nikmat yang paling besar, kata beliau. Ya, yaitu nikmat malam ini, Pak. Apa nikmat malam ini? Kita bisa hadir, duduk dalam satu majelis. Ya, atas dasar iman, atas dasar takwa. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Rasulullah. Inilah nikmat yang paling besar. Sebab nikmat-nikmat yang lain yang kita sebutkan tadi itu semuanya akan musnah, semuanya akan hilang. Kalau kita meninggal dunia, sudah tidak ada lagi sakit fisik kita. Sudah selesai rezeki kita. Ya, Pak. Orang yang mati itu kan udah cukup rezekinya, betul tak? Kalau bapak masih ada rezekinya, bapak belum mati, betul? Kadang masih stroke dulu, ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang yang stroke tuh, Pak, dia masih ada rezekinya tuh, tapi belum mati, ya. Tapi insya Allah semua kita sehat walafiat, amin. Tidak ada yang dapat sakit itu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita kumpul malam ini, kan kita mau kumpulnya kita malam ini juga menjadi wasilah kita kumpul di yaumul qiyamah, di surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak akan didapatkan kalau kita tidak syukur akan nikmat Allah. Satu nikmat Allah yang paling besar itu salah satunya adalah kita dijadikan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, maka insya Allah kebahagiaan yang besar, kesuksesan yang besar, kemenangan yang besar dia akan dapatkan. Apa itu? Dia akan bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad, mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian lah ya. Cukup Ustaz ya? Ayo kita selawat lagi. Selawat lagi. Sallallahu alaihi
Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Mana ya? Ustaz, kita mau dengar selawat Ustaz. Boleh Ustaz? Ya. Ya. Tapi sebelum beliau selawat, kita mau munajat dulu. Saya ingin munajat malam ini. Mudah-mudahan kita kumpul malam ini, doa-doa kita dikabulkan Allah SWT. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkatkan kita semua. Satu doa yang dikabulkan Allah, semua doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu. Satu doa kita yang diijabah oleh Allah, insyaallah semua doa kita akan diijabah oleh Allah. Sekarang Allah sedang melihat kita, Allah sedang menatap kita. Allah akan kabulkan semua doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقى الاستقامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah, kami berkumpul untuk melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lihatlah cinta kami, rindu kami, sayang kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau kami datang ke majlis ini dengan membawa dosa yang banyak ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Kami yakin dan kami percaya ya Allah, sebanyak apapun dosa kami, sebanyak apapun maksiat kami, sebanyak apapun kesalahan kami ya Allah, ampunanmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Ya Allah, kami teringat wajah ibu kami ya Allah, ibu kami yang telah mengandung kami ya Allah. 9 bulan lebih kami berada dalam kandungan beliau, di alam rahim beliau ya Allah. Beliau juga adalah melahirkan kami ke alam dunia ini ya Allah. Beliau yang merawat kami, menjaga kami, merawat dan menjaga dengan penuh kasih sayang ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kalau ada di antara ibu kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya dalam taat kepadamu ya Allah. Panjangkan umurnya dalam taat kepadamu ya Allah. Panjangkan umurnya dalam taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, bahagiakan beliau dan terangkan hatinya ya Allah. Berikan sakinah ke dalam hatinya ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Oleh khusus juga ayah kami ya Allah, yang telah banyak berjuang, telah banyak berkorban untuk kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami ya Allah, kalau beliau telah wafat sekarang ini ya Allah, kami mohon jadikan kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Kalau sekarang di dunia telah Engkau pisahkan kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami di yaumul qiyamah, kumpulkan kami di akhirat nanti ya Allah, bersama orang tua kami, bersama anak istri kami, bersama keluarga kami, bersama adik-beradik kami, bersama teman-teman kami, bersama sahabat-sahabat kami ya Allah, di surga-Mu ya Allah, bersama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak keturunan kami ya Allah soleh solehah, hafiz hafizah, alim alimah, da'i da'iyah, mujahid mujahidah,
muta'allim muta'allimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkan kami semua dari segala macam wabah, virus, penyakit, bencana dan mara bahaya ya Allah. Turunkan rahmat-Mu untuk kami semua ya Allah. Turunkan keberkahan untuk kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami ya Allah, salam cinta kami ya Allah kepada idola kami, teladan kami yang kami nanti-nantikan syafaatnya, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ya Rasulullah, inilah kami umat-Mu ya Rasulullah. Jadikan kami semua, kabulkan semua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami umat yang setia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu kepada beliau, kami cinta kepada beliau. Kumpulkan kami semua di akhirat, di surga-Mu bersama kekasih kami, bersama idola kami, bersama teladan kami, Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kalau ada di antara malam hari ini kami yang hadir, kami yang sedang susah, berikan kemudahan dalam kesusahan itu ya Allah. Kalau ada yang sedang sulit ya Allah, berikan jalan keluarnya ya Allah. Kalau ada yang ditimpa musibah ya Allah, angkat musibah itu ya Allah. Kalau ada yang sedang sakit ya Allah, berikan kesembuhannya ya Allah. Kalau ada yang sedang dililit hutang ya Allah, berikan rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, rezeki yang halal, dilunaskan semua hutang-hutangnya ya Allah. Kalau ada yang belum dapat jodohnya ya Allah, berikan jodoh yang saleh dan salehah, berikan pasangan hidup yang terbaik ya Allah, yang akan menghantarkan di surga-Mu ya Allah. Kalau ada yang sudah menikah ya Allah, belum lagi mendapatkan keturunan ya Allah. Ya Allah, Engkau yang memiliki kun fayakun-Mu ya Allah, berikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah, jadikan mereka pejuang-pejuang agama-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkan semua keperluan-keperluan kami ya Allah, berkat syafaat, berkat Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, di sisa-sisa akhir kehidupan kami ya Allah, jadikan kehidupan kami ini ya Allah penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat ya Allah. Karena kami yakin ya Allah, sebagaimana kata Nabi-Mu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah banyak berguna, banyak bermanfaat, banyak memberikan faedah untuk orang lain. Ya Allah, kami ingin isi usia kami ya Allah, kami ingin mengisi usia umur yang Allah berikan, Engkau berikan kepada kami ya Allah, kami gunakan untuk memberikan manfaat, memberikan kebaikan untuk saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan permohonan-permohonan kami ya Allah. Jamaah, kita punya hajat masing-masing, kita punya doa dan keinginan masing-masing. Mari kita doa, masing-masing berdoa dalam hatinya masing-masing. Saya mengaminkan, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita semua. Allah akan kabulkan semua doa-doa kita malam hari ini. Satu doa dikabulkan, insya Allah semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Silakan masing-masing kita minta kepada Allah, masing-masing kita punya hajat, punya keinginan, kita minta kepada Allah yang Maha Pemberi, yang Maha Kaya. Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Minta kepada Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, saya kira demikian. Insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh ustaz-ustaz kita yang akan berselawat, memberikan selawat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada?